Pemirsa, kami hadirkan sorotan berita 1 terkait aturan masyarakat di Indonesia bisa menggunakan pinjaman online hingga 10 miliar rupiah yang akan dipandu oleh rekan saya Anissa Fauzia. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 sore hari ini. Saya Stefani Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X, dan YouTube. Jaga kesehatan, tetap semangat di TV, televisi paling menghibur. Ya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah membuat dan menggodok aturan baru yang membuat perusahaan fintech ataupun peer-to-peer lending alias pinjaman online melegalkan dari yang maksimal hanya meminjamkan 2 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Tentunya ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan terhadap UMKM. Apakah wacana pinjaman mencapai dengan 10 miliar rupiah ini akan membawa manfaat atau malah sebaliknya? Pinjaman online atau pinjol telah menjadi bagian tak terelakkan dalam kehidupan banyak orang di era digital saat ini. Kemudahan akses dan proses yang cepat membuatnya menjadi alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana darurat atau keuangan ekonomi membuat terhambatnya pada membengkaknya bunga pinjaman. Berakhir pada peminjam frustasi hingga melakukan tindak kriminal. Kasus yang baru-baru ini terjadi karena tak mau melunasi utang pinjol. Seorang wanita dan anaknya tega menghabisi nyawa suaminya sendiri yang merupakan bos aksesoris di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu diduga karena terlibat pinjaman online, satu keluarga pun nekat mengakhiri hidup dengan lompat dari lantai 22 apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara pada awal tahun 2024. Ya, jeratan pinjaman online ini juga dialami oleh salah seorang pemilik warung di daerah Ciledug, Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Berliana, sang pemilik warung, semakin lama meminjam dari pinjol, semakin besar bunganya. Memang di situ ada masa jatuh tempo itu ada yang seminggu, 15 hari, bahkan ada yang sebulan. Dengan bunga itu yang hampir sama dengan pinjamannya. Jadi 100% lah bunganya. Kampus Institut Teknologi Bandung mendapat sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online. Terdapat informasi program cicilan 6 bulan hingga 12 bulan. Diatur di Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa untuk bantuan atau untuk bentuk pinjaman ke mahasiswa itu tidak ada bunga. Itu sudah diatur. Sehingga formula-formula yang ada ya pinjamannya itu bantuan pinjaman untuk mahasiswa itu ya tidak ada bunga, statement itu ada secara jelas di undang-undang itu. Kemendikbudristek sepakat dengan apa yang dikatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bahwa perusahaan pinjol tidak boleh memberikan bunga kepada mahasiswa yang meminjam dana untuk keperluan membayar UKT. Berangkat dari beragam masalah yang muncul di masyarakat terkait pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengimbau agar pinjaman online tak lagi dikonotasikan sebagai hal negatif. Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau ITSK dan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Joko Kurnianto mengatakan stigma negatif terhadap pinjaman online yang kini berkembang di masyarakat menjadi tantangan bersama. Pinjol itu semoga tidak dikonotasikan sebagai suatu hal yang negatif ya, karena pinjol sendiri itu kan singkatan dari pinjaman online. Artinya pinjaman yang diproses, yang diajukan lewat online. Nah, tapi sekarang ini kan sudah stigmanya sudah negatif ya. Sementara terkait OJK yang kini tengah menyusun aturan izin platform
platform fintech peer-to-peer atau P2P lending dengan memberi pinjaman online hingga 10 miliar rupiah, di mana sebelumnya hanya mencapai 2 miliar rupiah. Namun pinjaman ini dikhususkan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pasti untuk memperkuat tata kelola, karena kan prinsipnya adalah bagaimana membangun trust dari pengguna. Nah, dengan adanya peningkatan ini diharapkan tata kelolanya juga semakin baik. Menanggapi hal ini, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK menanti aturan OJK yang mengizinkan platform fintech peer-to-peer atau P2P lending bisa memberi pinjaman online yang terbilang fantastis. Aturan baru ini dinilai dapat menggenjot pendanaan fintech bagi sektor produktif seperti pelaku UMKM. In general, kalau kami di fintech, sebisa mungkin memberikan akses kepada masyarakat UMKM dalam hal ini untuk peningkatan usaha mereka, peningkatan inklusi mereka, itu kita sambut dengan baik. Aris mengakui bahwa pendanaan fintech P2P lending ke sektor produktif masih relatif minim dibandingkan ke sektor konsumtif. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan fintech P2P lending kepada sektor produktif serta UMKM baru sebesar 31,52%. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI, Ronald Yusuf Wijaya berpandangan rencana OJK menaikkan limit pinjol tersebut sejatinya tidak relevan jika diberikan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk mendongkrak UMKM secara produktif. Jika pinjol tersebut diberikan untuk memenuhi konsumtif, ia khawatir banyak nasabah yang tidak sanggup membayar bunganya hingga terlilit utang. Pertama-tama saya mungkin mau coba luruskan dulu ya, Mbak Monik, bahwa kan ini pertimbangan khususnya dan memang belum tersampaikan sedikit kepada publik atau khalayak, di mana sebetulnya tujuan pembiayaan atau pinjaman sampai 10 miliar ini berlaku untuk pembiayaan produktif, Mbak, bukan konsumtif. Kendati demikian, Ronald menyebut tidak semua perusahaan pinjaman online berhak memberikan pinjaman dengan limit 10 miliar rupiah dari OJK. Hanya penyedia pinjol tertentu saja yang memenuhi tingkat keberhasilan bayar dari 95%. Perkembangan kredit pinjaman online atau pinjol meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 sebesar 160,63 triliun rupiah. Pada tahun 2021 sebesar 282,51 triliun rupiah. Tahun 2022 mencapai 518,12 triliun rupiah. Tahun 2023 naik menjadi 648,70 triliun rupiah. Dan pada bulan April 2024 menjadi 246,42 triliun rupiah. Kredit pinjaman online melesat 303,85% dalam 4 tahun terakhir. Data statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 menemukan mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda kisaran usia 19 hingga 34 tahun. Gen Z dan milenial menggunakan kredit pinjol sebanyak 54,06% atau mencapai 27,1 triliun rupiah. Terdapat resiko besar jika peminjam tidak membayar pinjol, diantaranya akan masuk dalam blacklist sistem layanan informasi keuangan OJK, denda beban bunga yang terus menumpuk, juga kejaran debt collector yang meresahkan hingga mengganggu kehidupan pribadi. Terkait adanya wacana OJK yang akan menaikkan utang pinjaman online dari platform fintech peer-to-peer lending atau P2P, berikut kriteria perusahaan pinjol yang bisa menyalurkan dana hingga 10 miliar rupiah.
Otoritas Jasa Keuangan berencana menetapkan aturan baru perihal layanan pendanaan bersama berbasis teknologi atau LPBBTI. Aturan ini mengizinkan platform fintech peer-to-peer atau P2P lending memberi pinjaman online hingga 10 miliar rupiah atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya 2 miliar rupiah. Vincent Iswara dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI sekaligus CEO Dana merespons rencana tersebut. Menurutnya, selain menunjang apa yang diterapkan oleh Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSP dan Bank Indonesia atau BI, ASPI juga selalu berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTEK) dan OJK sebagai upaya untuk melindungi ekosistem keuangan digital di dalam negeri. Kita itu perlindungan konsumen itu sangat penting. Jadi itu kita pasti akan menerapkan dan juga berdiskusi secara baik dengan semua anggota kami. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti proses penyusunan peraturan baru untuk perusahaan pinjol yang saat ini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan. Puan meminta aturan yang dibuat harus mengutamakan keamanan dan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dengan kondisi literasi keuangan yang masih cukup minim dikhawatirkan akan menambah lebih banyak lagi orang yang terlilit utang pinjol. Steering Komite Indonesia Fintech Society atau AMFESINDO, Edi Danus Saputro menegaskan pentingnya edukasi dan literasi masyarakat terkait pinjaman online. Bahwa kita harus terus melakukan edukasi dan yang memang yang ilegal itu harus ditindak. Ia berharap regulator dan aparat penegak hukum dapat menindak keras pinjol-pinjol ilegal yang bisa menimbulkan beragam masalah di masyarakat. Ya pemirsa, berdasarkan data yang dilansir dari OJK, masyarakat yang terlilit hutang pinjaman online mencapai hampir 5% dari keseluruhan masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan, akibat pinjaman online ini menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat. Dan melalui DPR RI, khususnya yakni dari pemerintah, ini mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang membuat peraturan dan juga kebijakan untuk lebih memperhatikan dari aspek keamanan dan juga perlindungan terhadap masyarakat.